itu sesamanya syai' ghairadil istiwa, selain bayang-bayangan istiwa. Jadi waktunya zuhur adalah sejak sampai bayang-bayang sama seperti bendanya. sampai bayang-bayangan sama dengan bendanya. Itu waktunya sholat. Jadi mulai lengsernya matahari sampai bayang-bayangan sama dengan bendanya. Yang kedua wal asruh, dan sholat asar. Wa waktuha, adapun waktunya sholat asar, mim ba'di waktu zuhrin, itu mulai dari setelah waktu zuhur, ila maghrib syamsi, sampai terbenamnya matahari. Jadi setelah sholat zuhur adalah sholat apa? Waktunya sholat asar setelah selesainya Waktu zuhur. setelah selesainya waktu zuhur, zuhurnya habis masuk asar. Selesainya sholat zuhur sampai terbenamnya dari apa? Ulang. Dari selesainya waktu zuhur. Ulang. Ulang. Dari selesainya waktu zuhur sampai diulang kawan, biar sambil diakalnya, biar tidak cuma belajar dimaknai kemudian hilang dari itu. Nanti dari selesainya waktu zuhur sampai. Yang ketiga wal maghribu, dan sholat maghrib. Wa waktuha, adapun waktunya sholat maghrib, mim ba'di maghrib syamsi, itu dari selesainya terbenamnya matahari, ila maghrib syafaqil ahmari, sampai terbenamnya mega merah. Apa? Dari ulang, dari setelah terbenamnya matahari sampai ulang, sampai terbenamnya mega merah, bukan megawati. Wal isya'u, yang keempat sholat wa waktuha, adapun waktunya isya, min ba'di waqtil maghribi, itu dari selesainya waktu maghrib, ila tulu'il fajri shadiqi, sampai terbitnya fajar. Itu sholat apa? Apa sholat isya? Dari setelah terbenamnya mega merah, dari sejak selesainya sholat maghrib sampai terbitnya fajar shadiq, itu sholat. Yang terakhir wasubuh, dan sholat subuh. Wa waktuha, adapun waktunya subuh, waktunya subuh, min ba'di waqtil isya'i, itu dari selesainya waktu isya. Dari apa? Dari selesainya waktu sholat ila tulu'i syamsi, sampai terbitnya. Ini diambil gampang-gampangnya, takrifnya gampang. Satu sholat sholat apa? Kapan?
dari mencerah matahari sampai bayang-bayang sama dengan bendanya. dari sampai bayang-bayangan sama dengan yang kedua sholat kapan sholat asar dari selesai zuhur sampai terbenamnya matahari. Yang ketiga sholat kapan sholat maghrib dari selesainya terbenamnya matahari enamnya merah. Yang ketiga sholat kapan sholat isya dari selesainya waktu maghrib sampai terbitnya fajar. Yang kelima waktu subuh dari sampai terbitnya matahari. Fatajibu maka wajib hadhil furudu. Apa ini beberapa fardu? Fardun jamaknya furu ikut wazan fu'u. Nah, jamak apa? Jamak taksir yang apa? Isra illa kasra. Nah, jamak ikut wazan hadhil furudu. Apa ini beberapa fardu? Fi awqatiha di dalam beberapa waktunya. Hadhil furud ala kulli muslimin atas setiap orang yang baligh yang akil yang punya Islam baligh akil. Namanya apa? Namanya kalau sudah Islam, kalau Islam kemudian sudah balik kemudian punya baru namanya mukallaf. Kalau masih anak-anak belum balik tidak mukallaf. Ngerti? Artinya mukallaf apa? Ngerti? Jadi kalau belum mukallaf belum balik tidak wajib. Ngerti? Tidak kena kitab hukum. Ngerti? Kalau sudah mukallaf sudah balik dan punya akal namanya mukallaf. Tohirin yang suci. Maksudnya suci ini, saya kan tangan saya kotor najis, ada kotorannya, tidak wajib. Bukan gitu. Tohirin yang suci, maksudnya suci dari dari head dan nifas. Ngerti? Bukan suci dari hadas. Wajib kalau tidak punya wudu, wajib wudu tetap wajib. Ngerti? Kalau orang haid tidak wajib, orang nifas tidak wajib gitu maksudnya. Tohirin yang suci dari haid dan nifas gitu. Fayahrumu maka haram takdimuha apa mendahulukan hadhil furud ala waktiha atas waktunya hadhil furud wa ta'khiruha dan mengakhirkan hadhil furud anhu dari waktiha li ghairi udrin dengan tanpa li ghairi udrin bagi orang yang tak punya udzur. Fa intara'a bila baru datang mani'un apa sesuatu yang mencegah. Contohnya kahaidin seperti haid. Ba'dama setelah lewatnya waktu, setelah waktu mado yang telah lewat. Ba'dama setelah waktu mado yang telah lewat min waktiha dari waktunya hadil furud. Ma sesuatu apa waktu ya sa'u yang luas apa maha kepada hadil furud wa tuhuruha dan sucinya hadil furud linahwi salisin seperti halnya orang yang beser. Linahwi salisin seperti orang yang punya penyakit
Geser. Nanti geser. Hah? Sering kencing terus itu. Apa namanya? Kencing terus. Hah? Apa namanya? Kencing tak henti-henti. Apa namanya? Bukan kencing tak henti-henti. Gitu maksudnya. Artinya sering keluar najis itu. Ngerti? Hah? Sering keluar. Sedikit-sedikit keluar, sedikit-sedikit keluar. Namanya salisin. Ngerti? Kalau kata orang Jawa beser. Dinawi salisi seperti halnya beser. Lazimahu maka wajib kepada orang untuk apa mengkodok sholat. Jadi waktu sholat jamaah waktu ini wajib dikerjakan sesuai dengan waktunya. Tidak boleh didahulukan. Belum zuhur sudah sholat. Itu bukan soleh namanya. Ngerti? Wah, itu pagi-pagi sudah sholat zuhur. Ngerti? Bukan soleh namanya. Namanya soleh. Ngerti? Bukan takwa itu. Ngerti? Gila. Masa belum zuhur sholat zuhur? Karena belum wajib. Ngerti? Belum wajib. Kalau sudah masuk waktunya zuhur baru wajib melaksanakan sholat zuhur. Tidak boleh didahulukan, juga tidak boleh diakhirkan. Bagi orang yang tidak punya udzur. Kalau punya udzur boleh diakhirkan. Ngerti? Boleh diakhirkan kalau punya udzur. Kalau ada sesuatu yang mencegah setelah masuknya waktu zuhur sudah masuk, ngerti? Waktu zuhur telah masuk, kemudian setelah masuknya waktu zuhur ada sesuatu yang mencegah wajibnya sholat. Contohnya seorang perempuan, ngerti? Seorang perempuan masuk waktu zuhur, kemudian dia keluar darah haid, ngerti? Keluar darah, tapi lihat dulu waktunya. Ngerti? Waktunya ini dari zuhur jam berapa? Hitunglah sekarang zuhur jam 12, ngerti? Masuk waktunya zuhur dia tidak sholat, ngerti? Belum sholat. Kemudian jam 12:30 dia mau sholat, ngerti? Dia mau sholat, pergi ke kamar mandi, dia mau wudu, ternyata dia keluar darah haid, ngerti? Waktunya berapa? Setengah jam itu cukup tidak sholat? Cukup tidak? Cukup kan? Untuk sesuci bisa tidak? Ngambil wudu bisa? Ngambil wudu, ngerti? Kemudian sholat cukup tidak? Cukup kan? Maka zuhur waktu itu wajib dikodoi, ngerti? Karena dia masuk waktu sholat, waktunya itu masih cukup untuk melaksanakan sholat, tapi dia tidak gunakan sholat, maka waktu ini harus dikodoi, ngerti? Kalau nanti asar tidak usah tidak wajib, ngerti? Karena dia termasuk perempuan yang haid, tidak wajib kodok. Tapi zuhurnya tadi wajib Kenapa? Karena ada waktu cukup untuk sholat dan sesuci, tapi dia belum melaksanakan sholat, maka wajib ngerti? Kalau waktunya itu tidak cukup, perhatikan, dengarkan. Contoh masuk zuhur baru ada, ngerti? Maksudnya waktu zuhur itu kan sejak kapan? Apa? Seandainya lingsingnya matahari itu jam 12 lewat 5 menit, ngerti? Lewat 5 menit, lewat 10 menit dia pergi melaksanakan wudu, ngerti? Untuk sholat. Lewat berapa menit? Lewat berapa? Lewat 10. Berarti zuhurnya lewat berapa tadi? 5. Berarti dia masanya berapa? Masanya cuma 5 menit. 5 menit ini cukup tidak untuk wudu dan sholat?
Hah? Cukup. Berarti duhurnya wajib cukup enggak duhur untuk wudu? Kan enggak lama wudu. Ngerti? Kalau cukup maka dia wajib wudu. Tapi cukupnya ini bi akhafi mungkinin, enggak dihitung. Kalau baca surat Baqarah tak cukup. Enggak gitu. Ngerti? Hitungannya enggak begitu. Salatnya itu hitungan gini, hitungan singkat. Hitungan sholat singkat itu takbir Allahu Akbar, nanti takbir. Setelah takbir dia baca Fatihah. Tak usah baca surat, ngerti? Tidak kan karena surat tidak wajib dengan perbuatan sholat yang cepat, ngerti? Surat tidak baca Fatihah hukumnya Allahu Akbar. Tidak baca kabiro karena kabiro tidak Yang wajib apa? Baca Fatihah, ngerti? Dengan sholat ringkas, cepat, ngerti? Cukup enggak 5 menit? Maka di waktu 5 menit yang masuk karena tidak sholat, maka wajib ngerti? Habis duhurnya jam 12 lewat 5 menit, ngerti? Kemudian lewat 3 menit dia itu pergi ngambil wudu, ngerti? Ngambil wudu ternyata dia head 3 menit cukup enggak? Wudu dan sholatnya cukup dah? Tidak cukup. Karena waktu 3 menit itu tidak cukup, maka duhur ini tak perlu ngerti? Perhitungannya waktunya itu cukup enggak buat sholat dan sesuci, ngerti? Kalau enggak cukup berarti tidak wudu. Kalau cukup maka wajib wudu, ngerti? Kalau asarnya enggak wajib karena dia memang sudah ngerti? Maghribnya juga tidak wajib, ngerti? Paham enggak? Jadi sholat pertama yang keluar atau keluarnya sebelum zuhur ya jelas tak wajib, ngerti? Jadi hitungannya sholat apa masuk? Seandainya masuk sholat asar, ngerti? Asar jam berapa? Jam 3 seandainya ya. Ambil gampangnya aja contoh. Jam 3. Kemudian jam 3 dia masih santai-santai, ngerti? Lewat 5 menit baru mau sholat. 5 menit cukup dah? Maka asar wajib au zawalil mani'i, atau hilangnya sesuatu yang mencegah. Au zawalil mani'i, atau wa zawalil mani'i, atau hilangnya sesuatu yang mencegah. Waqad baqiya, dan sungguh telah masih ada minal waqti, dari waktu. Qadru takbiratin, apa perkiraan takbiratul ihram. Qadru takbiratin, apa perkiraan takbiratul ihram. Laziman, maka wajib apa sholat kepada orang, wakada begitu juga sholat, wakada begitu juga wajib apa sholat qablaha, sebelumnya sholat. Injumi'at, bila bisa dijamak. Injumi'at wakada begitu juga wajib apa adapun sholat gitu qablaha, sebelum adapun sholat qablaha, sebelum allati injumi'at, bila bisa dijamak apa sholat itu ma'aha, berserta
allati. Aha berserta allati. Ini maksudnya. Jadi begitu juga wajib qada atau hilangnya sesuatu yang mencegah. Ya, hilangnya sesuatu yang mencegah itu, yang mencegah sholat itu apa? Apa yang mencegah sholat? Apa? Yang mencegah sholat itu apa? Hah? Haid dan apa? Mencegah apa? Hah? Apa? Ngerti? Jadi tak wajib kalau haid, ngerti gitu maksudnya. Namanya ini apa? Manion. Apa? Manion. Apa mani itu isinya? Tadi itu apa? Hah? Haid dan nifas. Iya, apa yang mencegah tadi itu? Haid dan nifas. Hah? Haid dan nifas. Jadi isinya mani itu suatu yang mencegah. Isinya apa? Haid dan nifas. Haid dan tadi datangnya mani, datangnya suatu yang apa yang mencegah isinya? Datangnya haid dan nifas, dan ada waktu cukup sholat dan suci, ngerti? Atau hilangnya sesuatu yang mencegah, ngerti? Apa hilangnya haid dan maksudnya gitu, ngerti? Hilangnya haid dan nifas, sisa waktu cukup untuk takbiratul ihram, maka sholat itu wajib ngerti? Contohnya gini, dia perempuan yang haid, ngerti? Dia haid, kemudian masuk waktu duhur dia masih haid, ngerti? Masuk waktu duhur dia masih haid. Duhur selesainya jam berapa? Habisnya duhur kapan? Ya tadi itu habisnya duhur apa? Bayang sama dengan bendanya. Apa? Bayang sama dengan bendanya. Seandainya bayang-bayangan itu kalau diukur jam, seandainya sekarang diukur dengan jam, itu jam 3 duhur habis, ngerti? Dia haidnya itu habis, ngerti? Perkiraan jam 3 kurang 15 menit, ngerti? Haidnya mempet, darahnya tidak keluar lagi, perkiraan jam 3 kurang 15 menit untuk mandi dari sesuci dari haid dan sholat cukup enggak? Cukup. Maka duhur kemudian dia tidak sholat, ngerti? Maka sholat duhur itu wajib ngerti? Paham? Jadi gini, saya ulang lagi. Ada seorang perempuan haid, ngerti? Haidnya itu habis di ujung waktu sholat, ngerti? Di ujung waktu sholat, seandainya diperkirakan kurang 15 menit buat mandi suci dari haid, ngerti? Dan melaksanakan sholat, cukup apa tidak? Cukup. Maka sholat, seandainya dia tidak sholat, maka wajib dikodok. Ya kalau cukup, ya dia cepat-cepat sholat, ngerti? Kalau tidak sholat, wajib dikodok. Maksudnya begitu, ngerti? Paham? Jadi kalau seorang perempuan itu harus hati-hati, harus diperiksa sudah mampet darahnya apa tidak. Kalau darahnya sudah mampet, waktu sholat masih ada, waktunya itu bisa digunakan untuk melaksanakan sesuci dan sholat. Kalau sisa 15 menit buat mandi dan sholat bisa enggak? 5 menit mandi dan sholat enggak bisa. Kalau perempuan, ya orang laki-laki cepat, ngerti? Seringan mungkin, tak cukup kalau 5 menit, ngerti? Karena dia masih pakai mukena, ngerti? Kalau enggak mungkin langsung biar gini, harus menutupi auratnya. 5 menit tidak cukup untuk mandi dan sholat. Karena sisanya cuma 5 menit, ngerti? Maka sholat itu tidak wajib, ngerti? Begitu juga wajib sholat sebelumnya, bila sebelumnya bisa
jamak. Maksudnya gini, dengarkan. Duhur dan asar bisa enggak? Bisa. Hah? Bisa kan? Kalau asar dengan maghrib bisa enggak? Hah? Asar dan maghrib bisa enggak? Enggak, Bi? Contoh gini. Ada orang perempuan haid, ngerti? Darahnya itu waktu asar sejak kapan? Sejak bayang-bayang sama dengan bendanya sampai selesainya sholat duhur sampai terbenamnya matahari. Seandainya terbenamnya matahari kurang 15 menit, ngerti? Terbenamnya matahari kurang 15 menit buat mandi dan sholat bisa enggak? Bisa. Berarti asar itu wajib, ngerti? Begitu juga duhurnya juga wajib, gitu maksudnya, ngerti? Duhurnya bukan asarnya saja, tapi duhurnya juga karena duhur dan asar bisa gitu maksudnya, paham? Ngerti? Jadi kalau seorang perempuan darah haidnya mampet di ujung akhir sholat, yang di ujung akhir sholat waktunya itu cukup melaksanakan sesuci dan sholat, maka sholatnya itu juga sholat itu wajib sholat. Kalau tidak sholat wajib diqodho, ngerti? Begitu juga sholat sebelumnya. Kalau sholat sebelumnya itu bisa dijamak, kalau tidak bisa dijamak, maka sholat sebelumnya tidak wajib. Contoh, perhatikan. Waktu maghrib kapan? Dari terbenamnya matahari selesai terbenamnya matahari sampai terbenamnya mega. Terbenamnya mega, seandainya terbenamnya mega kurang 15 menit. Anggaplah kalau sekarang waktu maghrib itu jam 7, ngerti? Jam 7 lewat 5 menit.